Jadi konten ini adalah konten lanjutan dari konten gue sebelumnya yang berjudul Baca Buku Bakal Ngangkat Derajat Lu Sebagai Seorang Cowok, dimana gue ngebahas benefit luar biasa apa aja yang bakal lu dapetin setelah lu nerapin kebiasaan membaca. Buat lo yang mungkin penonton baru, gue saranin nonton dulu konten sebelumnya supaya lu ngerti dulu kenapa sih habit membaca itu kritikal banget buat ngedukung proses pengembangan diri yang lagi lo lakuin. Di video kali ini gue bakal sharing 10 judul buku terbaik yang menurut gue setiap cowok harus baca minimal sekali seumur hidup. Gue udah baca semua buku yang akan gue bahas setelah ini dan ngerasain banget perubahan mindset yang gue alami akibat baca buku-buku ini. Gue jadi lebih ngerti arti dari menjadi seorang cowok dan gimana kita sebagai cowok seharusnya berperilaku untuk manfaatin energi maskulin yang kita punya secara maksimal. Gue ngerasa namatin 10 buku ini tuh kayak investasi terbaik yang pernah gue lakuin bagi hidup gue. Lu pun harus ngerasain apa yang gue rasain juga, yaitu dengan baca 10 buku ini. Gue akan urutin dari 10 sampai 1, tapi bukan berarti ini dari yang terburuk ke yang terbaik. 10 buku yang akan gue bahas ini semuanya amazing. Intinya 10 buku yang paling berpengaruh secara personal dari sekian banyaknya buku yang gue baca 7 tahun terakhir. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari yang ke-10 dulu, How to Win Friends and Influence People. Buku ini menurut gue buku paling praktikal tentang gimana lo sebagai seorang manusia memainkan peran yang sempurna sebagai makhluk sosial. Buat lo yang mungkin introvert, pengen bisa bergaul secara luwes dan gak cringy ke orang lain, khususnya orang baru yang belum lo kenal, buku ini gue jamin bakal ngebantu lo banget. Isinya to the point dan spesifik, ngejelasin exactly apa yang harus lo lakuin untuk bikin orang suka sama lo, tanpa niatan manipulatif pastinya. Buku yang ke-9 adalah Flow. Apa itu flow? Jadi flow itu istilahnya adalah kondisi yang harus lo capai ketika lo ngerjain sesuatu. Ketika lo masuk mode flow, semuanya kayak nari, nggak ada tekanan beban, ketegangan, lo into dan enjoy banget ke dalam hal yang lo kerjain. Lo nikmatin banget prosesnya, lo nggak peduli sama hasil, lo dapet reward justru dari prosesnya. Itu kurang lebih tema dari buku ini, dan pastinya kalau lo baca keseluruhan isi buku ini, bakal lebih imersif lagi knowledge yang bisa lo ambil. Buku ini recommended banget menurut gue, terutama buat lo yang peduli banget sama yang namanya enjoyment pas ngerjain sesuatu yang produktif. Buku yang ke-8 adalah Iron John. Jadi menurut gue gini bro, di kehidupan seorang cowok itu semestinya ada ritual yang harus dijalani di masa remaja menuju dewasa supaya yang bersangkutan layak disebut sebagai seorang pria dewasa. Kan kalau di zaman sekarang nggak ada lagi tuh ritual maskulinisasi semacam itu. Transisi dari remaja ke dewasa ya paling sekolah dan kuliah. Bukan kayak lu ditaruh di hutan sendirian, suruh survive berbekal pisau doang. Transisi dari remaja ke pria dewasa itu painless di zaman sekarang. Nah, buku ini menurut gue ngebawa topik penting tentang seharusnya ritual pendewasaan seorang pria dari remaja itu harus ada, dan pastinya challenging untuk ngebentuk mental. Buku yang ke-7 adalah Man's Search for Meaning. Gue udah pernah bikin kontennya berdasarkan buku ini. Buku ini keren dan menyentuh banget, yang mana berkisah tentang survivor tahanan camp konsentrasi Nazi Jerman, Viktor Frankl. Lu bakal memahami arti penderitaan dan gimana cara memaknainya dari kisah nyata yang penulisnya alamin sendiri. Semuanya direnggut darinya. Orang normal mungkin jadi gila karenanya, tapi penulisnya ini tetap waras dan dia membeberkan rahasianya di buku ini. Buku yang ke-6 adalah Deep Work. Jadi Deep Work itu sendiri sebenarnya istilah yang dipakai sama penulisnya, profesor lulusan MIT, yang menggambarkan keadaan optimal di mana lo fokus penuh tanpa distraksi pas ngerjain suatu kerjaan yang membutuhkan kemampuan kognisi, atau bahasa sopannya kerjaan yang pakai otak. Buat lo yang peduli banget sama produktivitas, buku ini wajib baca. Karena supaya karir lo cemerlang, naik jabatan, naik gaji, disayang sama bos, semuanya berakar dari hasil kualitas kerjaan yang lo bikin. Nah, untuk ngehasilin hasil kerjaan yang berkualitas, hasil kerja yang ngebantu bisnis berkembang, supaya reputasi lo nantinya bagus, ritual ngelakuin deep work lo butuhin. Dan buku ini bakal ngebantu lo banget. Buku yang kelima adalah 48 Laws of Power. Menurut gue buku ini fenomenal. Jadi sesuai judulnya, buku ini ngebahas 48 prinsip yang praktikal tentang bagaimana lu stay in power. Karena semua orang sadar nggak sadar pasti mainin game of power. Dan kalau lu pengen jadi cowok yang berkualitas, lu nggak boleh ada di sisi yang dimanfaatin. Terus yang keren dari buku ini, di tiap prinsipnya nyeritain kisah-kisah menarik mostly dari sejarah masa lalu tentang gimana tokoh yang bersangkutan nerapin prinsip-prinsip yang lagi dibahas di kehidupannya saat itu. Kayak contohnya banyak ngebahas tentang Zhuge Liang, ahli strategi perang terkenal dari Cina, yang manfaatin reputasinya sebagai The Sleeping Dragon untuk nakut-nakutin si Mai. Buku yang keempat adalah Meditations. 2000 tahun lalu, kekaisaran Romawi kuno lagi ada di puncak kejayaannya.
Pasukan terkenalnya Roman Legionaries ditakutin banget sama seluruh penghuni bumi pada masa itu. Namun terlepas dari keagungan yang dimiliki, kaisarnya Marcus Aurelius orangnya humble parah. Jadi Meditation adalah tulisan asli dari buku harian Marcus Aurelius selama dirinya mimpin kekaisaran Romawi. Isinya adalah renungan-renungan tentang kehidupan, baik dan buruk, dan bagaimana seharusnya seorang pria bertindak dari sudut pandang orang nomor satu di kekaisaran terkuat di planet bumi pada masa itu. Gak ada alasan buat lo untuk gak baca ini. Buku yang ketiga adalah The Rational Male. Jujur ini buku yang gua nggak bisa stop pas lagi baca. Candu banget karena isinya ngebahas dinamika hubungan antara cowok dan cewek. Buku ini intinya ngajarin supaya lu nggak dimanfaatin doang sama cewek. Yang keren dari buku ini yaitu mengekspos berdasarkan realita pastinya tentang sifat alamiah dari cewek itu kayak gimana. Lu bakal ngerti istilah hipergami dari buku ini, yaitu istilah cewek yang pastinya maunya sama cowok yang statusnya lebih tinggi darinya. Dan banyak lagi fakta-fakta yang mungkin nyakitin bagi lu karena nggak fair, tapi lu harus tahu sebagai seorang cowok. Buku yang kedua adalah The Way of Superior Man. Sumpah ini buku bagus banget. Menurut gue ini kitabnya para pria-pria high value dan gue yakin mereka pasti nyimpen buku ini di rumah mereka. Buku ini emang pembahasannya agak spiritual dan puitis, tapi tetap dalam bahasa dan konteks yang pastinya mudah dipahami. Gak cuma tentang gimana lo pakai energi maskulin lo dalam kaitannya dengan lawan jenis, tapi ke hal yang lebih besar dari itu, yang lebih spiritual, tentang cinta, misi, dan kehidupan ideal sebagai seorang pria. Gue gak bisa berkata-kata lagi, intinya buku ini wajib baca. Nah, buku yang pertama adalah The Old Man and the Sea. Mungkin kalau gue disuruh mengasingkan diri di suatu pulau terpencil tanpa listrik, tanpa kehidupan, dan cuma boleh bawa satu buku, gak pakai pikir panjang, gue pilih novel The Old Man and the Sea ini sebagai pendamping gue di pulau terpencil tersebut. A man can be destroyed but not defeated. Ini kata-kata dari Santiago nelayan tua yang jadi tokoh utama di novel ini yang kata-katanya terngiang-ngiang terus di kepala gue. Ini bukan novel tebel kayak Harry Potter atau Game of Thrones. The Old Man and the Sea cuma 130 halaman, tapi cerita yang disajiin bener-bener dahsyat. No debat sih, menurut gue karakter utamanya Santiago adalah definisi sesungguhnya dari seorang laki sejati. Lu harus baca juga supaya terinspirasi sama karakternya. Thanks for watching. Gue penasaran, apakah lo udah pernah baca semua buku yang tadi gue bahas? Atau beberapanya? Atau mungkin salah satunya? Komen di kolom komentar apa yang lo pikirin tentang 10 buku tadi, dan feel free untuk nambahin rekomendasi buku yang gak kalah keren dari lo. Like dan share video ini kalau lo rasa kontennya bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Follow IG gue supaya isi feed IG lo lebih bermanfaat, dimana 2 hari sekali gue ngepost konten mini esai tentang mindset high value man. Bakal ngebantu lo banget supaya lo punya mindset yang sehat. Terakhir, join email list gue juga untuk dapetin konten eksklusif yang temanya lebih personal. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.